Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Zulkifli dengan akhiran nomor NPM 019. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit pemahaman terkait memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya pada matkul dakwah antar budaya. Baik, yang pertama itu ada pengertian dakwah antar budaya, yaitu dakwah yang dilakukan pada masyarakat dengan latar budaya berbeda-beda. Perbedaan meliputi bahasa, adat, nilai, dan kebiasaan, serta membutuhkan pendekatan yang bijak dan kontekstual. Nah, untuk pengertian dakwah antar budaya ini yaitu dilakukan kepada masyarakat yang memang memiliki adat, nilai, serta kebiasaan-kebiasaan yang beraneka ragam gitu ya. Jadi pengertian dakwah antar budaya ini tuh secara tidak langsung yaitu untuk memperkenalkan suatu pemahaman kepada budaya-budaya yang memang sudah memiliki bahasa, adat, nilai, dan juga kebiasaan-kebiasaan sebelumnya gitu, sehingga nantinya akan menumbuhkan dan akan menumbuhkan suatu kebijakan-kebijakan yang baru gitu. Oke, kita lanjut kepada pengertian mad'u, yaitu mad'u objek atau sasaran dakwah, bisa individu atau kelompok, memiliki latar belakang seperti budaya, pendidikan, usia, dan lingkungan sosial. Nah, di sini pengertian mad'u itu sebagai objek atau sasarannya gitu ya. Dan syarat mad'u itu harus memiliki latar belakang seperti budaya, pendidikan, usia, atau lingkungan sosial. Nah, karena kita sedang membahas tentang dakwah antar budaya gitu ya, maka tidak luput dengan kata budaya dan lain sebagainya gitu. Nah, di samping itu pendidikan, usia, dan juga lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi atas pemahaman mad'unya itu sendiri gitu. Kemudian pengertian psikologi mad'u, yaitu psikologi mad'u cara berpikir, merasa, dan bersikap mad'u yang mempengaruhi cara menerima pesan dakwah, respon terhadap dai. Setiap budaya membentuk psikologi yang berbeda-beda. Nah, secara tidak langsung psikologi mad'u itu dapat diartikan sebagai cara berpikir dan juga cara bersikap yang mempengaruhi penerimaan pesan dakwah terhadap mad'u tersebut gitu. Dan juga bisa menimbulkan respon terhadap dai dalam setiap budaya yang nantinya akan membentuk psikologi yang berbeda-beda gitu. Kemudian ada pentingnya memahami psikologi mad'u. Yang pertama yaitu tidak menyinggung perasaan, lebih mudah diterima, efektif, dan berkesan. Nah, kita sebagai dai gitu harus bisa memahami dan juga mengetahui tentang psikologi mad'u itu sendiri gitu, karena kita sebagai dai harus menyampaikan pesan-pesan yang tidak menyinggung dan juga lebih mudah diterima sehingga menimbulkan keefektifan dan juga berkesan kepada seorang mad'u gitu ya, serta menghindari kesalahpahaman budaya. Nah, di sini dai juga dituntut untuk selalu bisa menyampaikan secara bijaksana dalam menyampaikan pesan dakwah. Kemudian ada faktor budaya yang mempengaruhi psikologi mad'u,
Yang pertama bahasa dan gaya komunikasi, nilai dan norma sosial, ya, kemudian tradisi dan kebiasaan, yang terakhir cara memandang agama dan otoritas. Nah, faktor-faktor budaya yang mempengaruhi psikologi madu ini ada 4 gitu ya, diantaranya yaitu bahasa dan gaya komunikasi menjadi salah satu pengaruh gitu ya terhadap psikologi madu itu sendiri, dan tidak luput gitu dari nilai, norma, juga tradisi kebudayaan atau kebiasaan yang telah mempengaruhi madu itu sendiri gitu ya. Kemudian ada tantangan dakwah antar budaya. Yang pertama yaitu ada perbedaan cara berpikir, stereotip dan prasangka, bahasa yang kurang dipahami, dan penolakan karena merasa asing. Nah, tantangan-tantangan di sini sudah sangat jelas gitu ya, bahwasanya kita seorang dai pasti dan akan dihadapkan dengan perbedaan cara berpikir, terus pandangan atau prasangka mad'u terhadap dai-nya, dan penolakan karena ya menurut mad'u tersebut apa yang kita sampaikan itu dirasa asing gitu, dirasa di luar budaya mereka gitu. Jadi tantangan dakwah gitu, tantangan seorang dai gitu bagi antar budaya ini tuh ya penolakan gitu ya, karena kalau semisal sudah menyangkut dengan budaya itu agak sulit gitu ya. Kemudian di sini ada prinsip dakwah antar budaya. Yang pertama ada hikmah atau bijaksana, yang berikutnya ada mau idoh hasanah atau nasihat yang baik, yang ketiga ada dialog yang santun, yang keempat menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, prinsip dakwah antar budaya ini sudah jelas gitu ya, harus memberikan nasihat yang baik, memberikan hikmah yang yang baik juga gitu, dan harus memiliki dialog yang memang itu mudah diterima oleh mad'u itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dakwah antar budaya memerlukan pemahaman psikologi mad'u. Budaya sangat mempengaruhi cara mad'u menerima dakwah. Dai harus fleksibel, bijaksana, mengedepankan akhlak. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan di atas itu ya, yang menjadi titik berat sebagai dai itu harus fleksibel atau harus bisa diterima dimanapun dia sedang berdakwah, dan dapat mengerti psikologi mad'u itu sendiri. Kemudian dai juga dituntut untuk selalu bijaksana serta mengedepankan akhlak agar apa yang disampaikan oleh dai itu bisa dan juga mudah diterima oleh mad'u itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.